Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman visual. Oke, kita masuk ke pertemuan 7. Nah, di pertemuan 6 sebelumnya kita sudah mengisi perintah di tombol simpan, hapus, dan koreksi. Tentu saja ini untuk menyimpan data ke dalam basis data. Kemarin kita sudah buat basis datanya DB Akademik dan ada salah satu tabel di dalamnya yaitu tabel mahasiswa. Hapus tentu saja untuk menghapus data dan koreksi untuk merubah data. Oke, di pertemuan hari ini kita akan coba melanjutkan. Oke, mungkin kita bisa mulai dari pencarian data. Nah, pencarian data ini skenarionya seperti ini. Skenarionya saya pilih dulu di sini pilihan. Nah, pilihan ini nanti akan berisi NIM, nama, dan juga alamat. Jadi pilihan ini kita mencari berdasarkan apa? NIM, nama, atau alamat. Jika saya pilih NIM, saya ketik di sini, maka pencariannya berdasarkan NIM. Kalau saya pilih di sini nama, maka pencariannya berdasarkan nama. Kalau saya pilih alamat, berarti pencariannya berdasarkan alamat. Nah, sekarang kita coba isi dulu data yang ada di combo box ini, ya, berarti nanti datanya NIM, nama, dan juga alamat. Oke, untuk menambahkan data di combo box sangat mudah, ya. Kita bisa melalui klik kanan, ataupun ini ya, klik kanan edit items, atau Anda bisa di bagian properties, ya, ada items di sini. Nah, oke, saya contohkan, klik kanan, edit item, name, nama, oke, name, nama, dan alamat. Oke, nah sekarang saya double klik di combo box ini. Ini ya, ini combo box. Kemarin kita sudah rubah namanya menjadi CMB pilihan. CMB singkatan dari combo box pilihan. Saya double klik. Nah, eventnya adalah ini ya, combo box pilihan seleksi indeks change. Jadi, perintah yang ada di dalam sini akan dijalankan ketika ada perubahan indeks seleksinya. Ya, jadi ketika saya seleksi, nah itu kan ada indeks yang terseleksi. Ketika ada perubahan, maka dia akan dijalankan perintah di dalamnya. Nah, saya buat di sini txt cari dot focus. Oke, fokus berarti untuk memindahkan kursor kemana? Ke txt cari. Jadi ketika ada perubahan indeks, nih ya, indeks yang terseleksi di sini, maka otomatis kursornya akan pindah di txt cari ini. Saya contohkan. Oke, bagaimana sih perubahan indeks itu? Misal, ini indeksnya nggak ada yang terpilih ya. Ketika saya pilih NIM, berarti yang terpilih adalah indeks 0. Nih ya, karena indeks itu dimulai dari 0. NIM, nama, dan alamat. NIM 0, nama 1, dan alamat itu 2. Saya pilih NIM, contohnya, maka kursornya otomatis akan pindah di sini. Oke, saya pilih lagi di sini, kursornya nggak ada ya. Saya pilih ada perubahan indeks, saya pilih nama, maka kursornya akan pindah di sini. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita coba proses pencariannya. Oke, proses pencariannya itu di txt cari ini. Ya, di txt cari. Double klik saja txt carinya. Nah, perintah yang ada di dalam sini ya akan dijalankan kapan? Ketika txt cari text change. Ketika ada perubahan teks ya. Misalnya ini saya pilih NIM, kemudian kursornya di sini. Nah, ini teksnya A. Ini ada perubahan teks, maka di sini akan dijalankan. Saya tambah lagi B, maka txt cari akan dijalankan ulang. Saya tambah lagi C, maka txt cari juga akan dijalankan ulang. Ya, perintah yang ada di dalam sini nih. Ya.
Oke. Nah, untuk perintahnya pertama kita buat penseleksian dulu karena tadi ya pencariannya itu bisa berdasarkan pilihan di sini. Tadi ada 3 data di sini, NIM, nama, ataupun alamat. Maka kita buat dulu di sini if jika CMB pilihan, ini combo box ya, dot seleksi indeks, nih ya, indeks yang terseleksi adalah 0, maka pencariannya berdasarkan, oke, ini pencariannya berdasarkan NIM. Oke, nah kemudian else if CMB pilihan dot seleksi indeks sama dengan 1. Jika yang terpilih 1, maka ini berdasarkan nama. Oke, else if jika CMB pilihan yang terseleksi indeksnya sama dengan 2. 2 itu berarti apa? 2 itu berarti alamat. Oke. Saya buat komentar di sini. Ini komentar ya, baris perintah yang tidak ikut dieksekusi. Ini nama, ini alamat. Ya, jadi pencariannya kita gunakan if ini. Jika yang terpilih di CMB pilihan ya adalah indeks yang 0, maka pencariannya berdasarkan ini. Nah, untuk pencarian ini sangat mudah. Nah, kita di pertemuan sebelumnya sudah menampilkan data di data grid view ya dalam bentuk tabel data grid view-nya ya. Nah, untuk perintahnya itu ada di form mahasiswa load ya. Oke, di sini ada DAMAS nih ya. Select bintang from mahasiswa, artinya seleksi semua dari tabel mahasiswa. Nah, ini untuk menampilkan data dalam bentuk dataset ya. Kemudian datasetnya kita rubah dalam bentuk tabel karena di sini ada proses ada prosedur ambil data. Tabel mahasiswa di-clear, kemudian tabel mahasiswa itu diisi lagi melalui DAMMHS ya. Oke, maka kita bisa pakai ini nih. Ya. Oke, saya kopikan. Nanti kita lanjutkan lagi di sini. Oke. Jadi, yang pertama kita berdasarkan NIM dulu. Select bintang from mahasiswa where. Oke. Di mana? Nah, masih ingat ya query-nya ya. NIM sama dengan petik 1 petik 1. Oke. Nah, sekarang seleksi semua dari tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu NIM yang kita dapat dari mana? Oke, tentu saja dari txt cari karena kita kan nanti ngetiknya di txt cari. Oke, jadi untuk mengambil data dari txt cari jangan lupa di sini petik 2 dulu untuk menutup query-nya, tambahkan simbol plus, kemudian tuliskan di sini txt cari karena ini sebuah text box, maka untuk mengambil nilainya kita gunakan dot text ya. Jangan lupa tambahkan simbol plus lagi. Nah, ini belum selesai, tambahkan lagi petik 2. Nah, petik 1 ini jangan lupa ya. Ini karena ini berdasarkan dari tipe data NIM. Tipe data NIM di tabel mahasiswa kemarin kita buat adalah short text. Nah ya, maka untuk penyeleksian karena menggunakan short text, maka kita harus menggunakan petik 1 ya. Oke, tadi kan seperti ini nih. Nih ya. Nah ini. Ya, jadi untuk pencarian berdasarkan NIM, apapun datanya di sini, nah ini akan dicari data mahasiswa yang NIM-nya adalah 8020.
contohnya ya. Oke, nah di sini tadi ya kita ambil dari txt cari. Oke, saya enter di sini. Nah, jangan lupa where spasi. Spasinya jangan dihilangkan, jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini berarti ini gabung. Where name itu nggak ada, query where name ya. Yang ada where spasi name. Oke. Nah, kita sudah tambahkan di DAMAS ya. DAMAS ini adalah data adapter. Nah, sekarang jangan lupa setelah menentukan data adapter, kita tambahkan prosedur, kita panggil prosedur ambil data ya, agar bisa merefresh lagi data DAMHS-nya kan terisi menjadi ini ya. Maka kita ambil data, maka datanya nanti yang akan ditampilkan adalah berdasarkan yang kita cari di sini. Nah, sekarang kita coba jalankan dulu. Oke. Sekarang yang yang bisa jalan itu adalah yang combo box yang terseleksi indeksnya adalah 0. 0 tadi adalah NIM. Contoh, saya buat di sini. Saya ketik 8, maka perintah ini yang di dalam sini ini akan dijalankan. Ya, 8 kok nggak ada ya? Kan ada NIM-nya yang 8 tadi ya. Oke, coba saya lanjutkan 8, 0, 2, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 9. Nah, ada nih 820070079. Nah, kalau Anda tulis NIM-nya secara lengkap, maka nanti datanya akan tampil. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat saya ketik 8, maka akan tampil data dengan NIM yang mengandung angka 8. Apa saja, yang penting ada angka 8-nya. Saya ketik lagi 0, maka akan ditampilkan data yang mengandung nilai 80. Apapun datanya, NIM-nya adalah 880. Nah, di sini tadi kita menggunakan sama dengan ya. Berarti kalau sama dengan itu harus sama persis. Maka kita ganti saja di sini like ya. Ingat ya, ini di pelajaran basis data tentunya. Like nih ya, seperti menyerupai ya. Setelah petik 1 ini, jangan lupa tambahkan simbol persen. Dan sebelum petik 1 ini, tambahkan simbol persen. Nah, simbol persen ini artinya apa? Artinya bebas. Mau di depan, belakangnya apa saja, yang penting cari yang ada di txt cari. Ya. Saya jalankan lagi. Nih. Contoh, saya pilih berdasarkan NIM. Oke, kemudian saya ketik 8, masih tampil semua karena semuanya ada angka 8. Oke, saya ketik 1. Nah, maka yang tampil adalah NIM yang mengandung nilai 81. Bukan 8 dan 1 ya, tapi mengandung kata nilai 81. Nah, salah satu NIM yang mengandung kata 81 adalah ini. Mana ini? Ujungnya 81. Nah, jadi kita nggak perlu nulis secara lengkap ya. Oke. Mungkin penjelasannya seperti ini untuk like ya. Misalnya ada data Badu, Budi, Ani, dan Ina. Kalau saya cari like tadi ya menggunakan A, maka datanya A yang tampil data apa saja? Tentu saja data yang mengandung kata A. Ya, mengandung huruf A. Badu ada A-nya? Ada, maka tampil. Budi nggak ada A-nya ya, maka nggak tampil. Ani tampil, Ina tampil. Nah, bagaimana kalau data tadi kita filter menggunakan AN. AN ini berarti bukan ada huruf A dan N. Ina juga ada huruf A dan N, tapi dibaca ini adalah data yang mengandung kata an. Ya, tentu saja di sini hanya ada satu, yaitu Ani. Maka inilah yang akan ditampilkan. Nah, berarti tadi
Kalau misalnya ada NIM seperti ini, nah ini kan hampir sama semua ya. Nih biasanya kan kalau satu angkatan sama semua, hanya nomor urut belakangnya saja yang berbeda. Maka untuk mencarinya cukup mudah. Kita cukup tentukan nilai urutnya saja, nomor urutnya saja. 1, 2, 3, maka nanti akan tampil ini dan seterusnya. Oke ya. Oke, nah tadi apa bedanya menggunakan sama dengan? Kalau Anda gunakan sama dengan, berarti Anda harus menuliskan sama persis NIM-nya. Oke, kalau saya ketik 119 kalau menggunakan sama dengan, tentu ini nggak tampil. Tapi kalau Anda ketik 8030101199, maka akan tampil. Gitu ya. Oke, jadi di sini kita gunakan like. Jangan lupa persen. Nih ya, saya apit dengan persen. Jadi apapun, ya mau di belakang, mau di depan, pokoknya ada yang Anda ketik di TXT cari, itu akan diseleksinya. Oke. Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Ini untuk NIM, untuk nama mudah sama.